يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimana wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kejadian yang pernah dialami pada saat beliau masih di Makkah. Beliau mengatakan, "Utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqal himari dunal baghl." Aku pernah dibawakan sebuah buraq, kendaraan yang tinggi kemudian putih. Para ulama menyebutkan, dan ini dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah, buraq merupakan kendaraan yang pernah ditunggangi oleh para nabi. Kemudian dikatakan buraq karena cepat atau karena putih dan indah sekali. Dan di dalam hadis ini disebutkan kecepatannya tinggi, tapi ketinggiannya hampir seperti kendaraan pada saat itu. Tidak lebih tinggi dari keledai, akan tetapi lebih tinggi dari baghl. Baghl merupakan peranakan antara kuda dengan keledai. Artinya merupakan kendaraan yang mudah ditunggangi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yada'u hafirahu 'inda muntaha tarafih. Saking cepatnya, satu langkah dia bisa mencapai jarak di mana mata memandang. Mata buraq itu memandang, maka sampai sana langkah satu kali. Ini saking cepatnya. Qala farakibtu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku tunggangi sampai aku di tempat yang dikatakan Baitul Maqdis. An-Nawawi mengatakan Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, artinya dua, sama. Dua-duanya artinya adalah tempat yang disucikan. An-Nawawi mengatakan disucikan dari segala dosa maupun kesyirikan, dari penyembahan berhala, dan di sanalah kota para nabi pernah dihidupkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, farabaqtuhu bil halqati haitsu yarbituhul anbiya. Maka aku talikan kendaraan itu di pintu masjid. Qala fataqaltul masjid fa shallaitu fihi rak'atain thumma kharajt. Aku masuk ke Baitul Maqdis. Aku salat 2 rakaat, kemudian aku keluar. Faja'ani Jibril bilabanin Faja'ani Jibril bi ina'in min laban wa ina'in min khamr fakhtartul laban. Maka Jibril mendatangiku, kemudian dia menawarkan kepadaku satu tempat dari susu dan tempat lainnya diisi dengan khamr atau minuman keras. Fakhtartul laban, maka aku pilih susu. Maka Jibril mengatakan, ikhtartal fitrah, engkau telah memilih fitrah manusia. An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa ini merupakan kinayah dan isyarat sebuah ad-din wal istiqamah, agama yang jernih dan juga agama yang lurus. Dan ini yang paling tepat untuk umatnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih minuman yang sehat maupun jernih, semua orang bisa menikmatinya. Qala thumma urija bina ila as-sama'id dunya. Maka kemudian aku diajak untuk naik ke langit. Fastaftaha Jibril faqala man? Qala Jibril, qila wa man ma'ak? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itha ilaih? Qala qad bu'itha ilaih. Qala fafutiha lana. Maka Jibril minta izin. Dikatakan, siapa kamu? Aku Jibril. Kamu bersama siapa? Dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala qad bu'itha ilaih. Apakah sudah ditugaskan Allah untuk naik ke langit? Iya, dia telah Allah tugaskan untuk naik ke langit, kemudian akan terus naik dengan permintaan izin. Maka akhirnya dibukakan pintu. An-Nawawi rahimahullah menukil dari Al-Qadhi Iyad rahimahullah bahwasannya ini menunjukkan langit itu memiliki pintu gerbang. Kemudian langit memiliki para penjaga, kemudian dalam penjagaan itu membutuhkan izin untuk naik. Dan ini merupakan kemuliaan yang dimiliki Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akhirnya diajak ke atas, kemudian dimintakan izin dan dibukakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa idza ana bi Adam
ternyata di situ aku diketemukan dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Farahhaba bi wa da'ali bi khair, maka dia mengucapkan ucapan sambutan dan mendoakanku dengan kebaikan. Kata An-Nawawi rahimahullah, di sini ada pelajaran, anjuran untuk menyambut orang yang memiliki keutamaan, sekalipun orang yang disambut tidak lebih utama dari orang yang menyambut, kemudian didoakan dengan kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma urija bina ila as-sama'i ats-tsaniyah." Kemudian aku diajak untuk naik lagi ke langit kedunia. Fastaftaha Jibril faqila man? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itha ilayhi? Qala qad bu'itha ilayhi. Qala fafutiha lana. Maka dengan proses yang tadi kita sebutkan, minta izin, ditanya siapa yang datang, bersama siapa, kemudian sudah ditugaskan, setelah dijawab dibukalah. Fa idza ana bi Idris. Ternyata di situ aku diketemukan dengan fa idza ana bi ibnayil khalah, Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria alaihimus salatu wassalam. Ternyata aku ketemu dengan dua orang nabi yang duanya ada hubungan saudara. Yang satu Isa ibn Maryam, yang satu adalah Yahya ibn Zakaria. Dua-duanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibnayil khalah, sepupu. Dan disebutkan para ulama, dua-dua nabi ini bukan sepupu, akan tetapi ibunya Yahya merupakan bibinya Maryam. Ibunya Yahya merupakan bibinya Maryam. Otomatis anaknya Maryam juga memanggil dengan ucapan bibi. Dalam bahasa Arab, paman ayah adalah paman kita, entah itu dari arah bapak atau dari arah ibu. Kita punya paman, kemudian ayah kita punya paman, maka paman ayah kita panggil paman juga. Demikian pula dalam riwayat ini Nabi SAW menyatakan bibnayil khalah, dari dua saudara yang bersepupuan. Kemudian dua nabi itu menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Thumma urija bina ila as-sama'i ats-tsalitsah. Kemudian aku diajak kembali untuk naik ke langit ketiga. Kemudian dengan prosedur yang sama. Fastaftaha Jibril faqila man? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilayhi? Qala qad bu'itha ilayhi. Fafutiha lana. Setelah melakukan proses perizinan, maka diizinkanlah, kemudian dibukakan pintu itu. Fa idza Nabi Yusuf. Ternyata di situ ada Nabi Yusuf. Qala fa idza huwa qad u'tiya syatral husn. Ternyata Nabi Yusuf ini memiliki setengah ketampanan seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan. Para ulama mengatakan bukan berarti beliau merupakan orang tertampan di dunia, karena bisa jadi Nabi SAW beliau mengucapkan itu dengan ketawaduan, karena beliau lebih tampan dari Nabi Yusuf. Yang jelas itu tidak terlalu dipertimbangkan. Maka beliau farahhaba bi wa da'ali bi khair. Kemudian Nabi Yusuf menyambutku, mendoakanku dengan kebaikan. Thumma urija bina ila as-sama'ir rabi'ah. Kemudian aku diajak naik lagi ke langit keempat. Kemudian seperti pertama, fastaftaha Jibril faqila man? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itha ilayhi? Qala qad bu'itha ilayhi. Fafutiha lana. Seperti perizinan sebelumnya, akhirnya dibukakanlah pintu langit keempat. Fa idza ana bi Idris. Ternyata aku bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan Allah pernah mengatakan di dalam Al-Quran di surat Maryam, bahwa Allah mengatakan kami angkat Idris di tempat yang tinggi sekali. Sekarang beliau bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit yang keempat. Qala thumma urija bina ila as-sama'il khamisah. Kemudian aku diajak naik lagi ke langit kelima dengan proses yang sama. Fastaftaha Jibril faqila man? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilayhi? Qala qad bu'itha ilayhi. Qala fafutiha lana. Kemudian dibukakanlah pintu langit kelima. Fa idza ana bi Harun. Aku ternyata bertemu dengan Nabi Harun. Farahhaba bi wa da'ali bi khair. Maka beliau menyambutku, kemudian mendoakanku dengan kebaikan. Qal thumma urija bina ila as-sama'is sadisah. Kemudian aku diajak naik lagi
ke langit ke-6. Kemudian dengan perizinan yang sama, fa idza ana bi Musa alaihi salatu wassalam farahaba bi wa da'a li bi khair. Di langit ke-6 itu aku bertemu dengan Musa, nabi yang banyak umatnya, nabi yang kuat, dan umatnya adalah umat yang kuat. Kemudian beliau mendoakan aku dengan kebaikan, lalu aku pun lanjutkan perjalanan untuk menuju ke langit ke-7 dengan perizinan yang sama. Fa futiha lana, setelah aku dibukakan pintu, fa idza ana bi Ibrahim alaihi salatu wassalam farahaba bi wa da'ali bi khair, dan aku disambut dengan kebaikan. Fa idza ana bi Ibrahim musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur, ternyata Ibrahim sedang bersandar di Ka'bahnya para malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Fa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaih. Ternyata Baitul Ma'mur ini dimasuki malaikat setiap hari 70.000 malaikat yang pernah masuk tidak akan kembali masuk lagi. Ini menunjukkan banyak jumlah malaikat. Dan Al-Qadhi Iyad rahimahullah, dinukil oleh Imam Nawawi, menunjukkan bahwa boleh seseorang membelakangi kiblat ketika dia duduk. Tidak masalah, tidak dikatakan ini tidak sopan. Kalau Nabi Ibrahim membelakangi Baitul Ma'mur, maka manusia pun boleh untuk duduk membelakangi Ka'bah. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, fa nazaltu ila Musa thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian aku diajak untuk berjalan menuju Sidratul Muntaha. Dikatakan Sidrah al-Muntaha. Muntaha artinya tempat paling pojok. An-Nawawi rahimahullah menukil perkataan ulama, karena ilmunya malaikat sudah tidak sampai di situ. Tidak akan bisa orang datang ke tempat itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat tidak sampai ke situ. Dan ini sampai dikatakan Sidratu al-Muntaha. Fa idza waraquha mithlu adhanil fiyalah. Ternyata di sana ada kembang-kembang dan tanaman bunga-bunganya. Ternyata bunganya tumbuh indah, besar sekali seperti telinganya gajah. Wa idza thamaruha kalqilal. Buah-buahnya seperti tempat yang besar, guci yang besar sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falamma ghasyiha min amrillahi ma ghasyi taghayyarat. Ketika aku masuk, subhanallah, rupanya ada perubahan. Sampai perubahan itu indah sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama ahadun min khalqillah yaqdiru an yan'ataha min husniha. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menceritakan keindahan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang terjadi di depan mataku. Kemudian fa auhallahu ilayya ma auha, maka Allah memberikan wahyu kepadaku, wa farada alayya 50 salatan kulla yaumin wa lailatin, maka Allah tugaskan untukku mewajibkan salat 5 waktu, mewajibkan salat 50 kali dalam sehari semalam. Qala fa nazaltu ila Musa, kemudian aku turun sampai Nabi Ibrahim, tidak ada masalah. Sampai Nabi Musa di langit ke-6, maka Nabi Musa bertanya, ma farada rabbuka ala ummatik, apa yang telah Allah wajibkan untuk umatmu? Maka aku mengatakan 50 salatin fi kulli yaumin wa lailah, 50 kali salat setiap hari dan malam. Maka Nabi Musa mengatakan, irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfif fa inna ummataka la yutiquna dhalik wallahi laqad balautu bani Israil. Sungguh umatmu tidak bakal bisa, minta keringanan kepada Rabbmu, dan sungguh aku sudah berusaha mengajak Bani Israel, tapi ternyata gagal mereka. Qala faraja'tu ila Rabbi faqultu ya Rabb khaffif li ummati, maka aku kembali kepada Rabbku, aku minta untuk keringanan. Fahatta alayya 5, maka Allah Azza wa Jal mengurangi 5. Thumma raja'tu ila Musa, kemudian aku kembali kepada Nabi Musa, aku katakan hatta alayya 5, aku katakan telah dikurangi Allah Azza wa Jal 5 kali salat. Qala as'alhu irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif, kamu minta lagi, ulangi, kurangi lagi. Falam azal arji' baina Musa wa baina Rabbi jalla wa ala, maka aku terus bolak-balik dari Musa sampai Allah Azza wa Jal, kembali ke Musa, kembali ke Allah Azza wa Jal. Kemudian sampai hatta qal ya Muhammad innahu 5 salawat, wahai Muhammad, ini 5 waktu sudah.
Walikulli salatin ashrun, akan tetapi setiap kali salat akan aku lipat gandakan 10 kali. Fahiya khamsuna salah, itu seolah-olah engkau melaksanakan 50 kali salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah wa man hamma biha fa'amilaha kutibat lahu 10 hasanat ila adhafin katsira. Orang yang punya keinginan mengerjakan sebuah kebaikan tidak sempat mengerjakan, dia dicatat 1 kebaikan. Kalau berhasil mengerjakan 10 kali lipat dan seterusnya. Berbeda dengan kejelekan yang hanya ditulis 1 kali seandainya sudah terlaksana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Nabi Musa dan Nabi Musa mengatakan, irji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Kamu minta kepada Rabbmu untuk meminta keringanan lagi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qad raja'tu ila rabbi hatta istahyait. Aku sudah bolak-balik minta kembali menghadap Allah sampai betul-betul aku malu. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sidang Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Kejadian ini pernah menjadi sesuatu yang mempertaruhkan akal seseorang di zaman itu. Para ulama mengatakan Isra dan Mi'raj, para ulama berbeda pendapat kapan kejadiannya. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, artinya terjadi pada tahun ke-10 Hijriah, ke-10 kenabian. Kemudian ada yang mengatakan 1,5 tahun sebelum hijrah, artinya ini terjadi pada tahun ke-12 atau 11 berjalan ke-12. Demikian pula bulannya, apakah terjadi di bulan Rabiul Awal? Banyak yang mengatakan demikian dari ahli sejarah. Ada yang mengatakan tidak, akan tapi terjadi pada tanggal 27 Rajab. Akan tetapi catatan pentingnya, kita melihat bagaimana ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika didatangi oleh orang-orang Quraisy bahwa saudaramu, sahabatmu menceritakan dia telah mengalami sebuah perjalanan hebat, apa kamu masih percaya dan masih bisa menerima akal sehat? Beliau mengatakan, kalau seandainya yang menceritakan itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku percaya. Apa yang membuat aku tidak percaya? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan sesuatu yang lebih luar biasa, yaitu beliau menerima wahyu. Ini tidak lebih hebat dari itu. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan dalam beberapa referensi sirah. Kemudian beliau mengatakan, asyhadu annaka rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Tapi itu terjadi pada saat orang-orang tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Isra Mi'raj yang sekarang kita pelajari menjadi sebuah tanda keajaiban Allah dan menjadi sebuah keutamaan yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kita dilahirkan dalam keadaan beriman, sehingga kita mudah untuk menerima bahwa ini merupakan satu mukjizat, kelebihan yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, pelajaran pentingnya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, aku mendapat tugas untuk melaksanakan salat 5 waktu. Para ulama mengatakan ini adalah tugas secara istimewa, mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima wahyu dari bawah perantara Jibril, akan tetapi langsung dari Allah azza wajalla. Sehingga ini merupakan perintah yang paling tegas, dan para ulama menjadikan sebagai syiar paling kelihatan antara kaum muslimin dengan selain mereka. Orang salat berarti dia mukmin. Setelah ikrar 2 kalimat syahadat, maka kelihatan identitas Islamnya dari salatnya. Dan ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang selain kaum muslimin adalah salat. Maka barang siapa yang tidak melaksanakannya, dia telah kufur. Kemudian ketika kita jelaskan, para ulama berbeda pendapat tentang kejadian kapan
Isra dan Mi'raj itu. Karena memang para ulama tidak terlalu menggarisbawahi, akan tetapi intinya adalah tugas yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanan maupun ibadah. Adapun terjadinya kapan, maka itu bukan menjadi catatan paling utama, sehingga para ulama tidak ada di kalangan para sahabat membahas kapan terjadinya peristiwa itu kemudian dijadikan sebuah hari nasional, hari khilafah, hari apapun. Tidak pernah mereka sibuk dengan peristiwa itu. Maka sangat memprihatinkan pada saat sebagian kaum muslimin di beberapa waktu mempelajari hadis ini, kemudian mereka lebih sibuk dengan memperingatinya, akan tetapi melupakan kandungan perintah yang ada di dalamnya. Sehingga ketika mereka berlomba-lomba untuk memeriahkan sebuah perayaan, mengingat, akan tetapi mereka lupa tidak mengerjakan salat itu yang menjadi tujuan Isra dan Mi'raj. Maka kita bisa mengatakan bahwa hidayah berada di tangan Allah. Orang yang bisa melaksanakan salat berarti dia telah mendapat sebuah karunia, kesadaran dan keimanan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita istiqamah sehingga kita bisa melaksanakan salat sampai Allah memanggil kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa دمر الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.